Pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Misalnya, jenis kelamin jenazahnya perempuan, niatnya nawaitul husla adaan anhadiil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kemudian, tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, cukup disobek saja, tidak dijahit. Pakaikan baju kurungnya, cukup disobek saja atau tidak dijahit. Dandanilah rambutnya 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Pakaikan penutup kepalanya atau kerudung. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam.
Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan. Di bagian bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu, siap untuk disolatkan. Yang pertama membaca niat. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca salawat Nabi. Yang keempat membaca doa setelah takbir ketiga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima membaca doa setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam.
Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Ibnu Mas'ud berkata, artinya barang siapa mengantarkan jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu, sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah. Kemudian turunlah 3 orang ke liang lahat untuk menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki.
Yang kedua, angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Ada yang memegangi kepala, perut, dan kaki. Yang ketiga, masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur. Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Kemudian berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha, pipi kanan jenazah. Oleh karena itu, lepaskan talinya. Kain kafan dilonggarkan di bagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah. Tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal itu untuk ditimbun badan jenazah tidak terhimpit dengan timbunan. Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya agar penutup liang lahat tidak patah. Timbunan ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak tergenang air apabila turun hujan. Berilah tanda dari kayu atau batu. Kemudian mendoakan si jenazah